pause dulu ya. Buat kalian yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Nah, buat kalian yang mau nonton video lainnya, jangan lupa klik tombol notifikasi di bawah ini nih. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share di media sosial kalian. Yuk, kita lanjut lagi videonya. Telur asin sudah akrab di lidah masyarakat Indonesia dan seringkali dipadukan dengan aneka jenis makanan. Misalnya untuk pendamping saat makan rawon maupun soto, atau dimakan bersama nasi putih sebagai lauk utama pun juga nikmat. Rasa gurihnya membuat telur asin mudah disukai anak-anak. Telur asin juga lazim digunakan sebagai bumbu, seperti dalam memasak udang telur asin. Bagaimana kata budayawan dan pakar sejarah mengenai perkembangan telur asin di Kota Brebes? Bahwa dalam catatan drug register, semacam catatan di Pelabuhan Tegal, itu Brebes menyumbangkan telur bebek untuk pembuatan bahan dasar telur asin itu sudah ada tahun 1820-an. Tegal dan Brebes disebut sebagai salah satu wilayah yang memasok telur bebek ke wilayah Batavia. Dan di sana Batavia kemungkinan dijadikan sebagai salah satu bagian telur asin. Telur asin adalah yang tidak boleh dilupakan, merupakan kuliner yang sebetulnya merupakan kuliner yang diadopsi dari Tionghoa Peranakan. Karena pada mulanya telur asin itu adalah untuk keperluan persembahyangan, ritus masyarakat Tionghoa. Dan yang kedua, pada waktu itu kondisi ekonomi sosial membutuhkan ketahanan pangan, di mana masyarakat Tionghoa itu membuat satu makanan yang bisa awet lebih dari 1 minggu. Mereka sudah dikenal dengan teknologi pengasinan yang luar biasa. Dalam satu butir telur asin terkandung 137 kalori, 10,23 gram lemak, 1,08 karbohidrat, dan 9,51 protein. Ukuran telur bebek yang lebih besar dibanding dengan telur ayam membuat kandungan gizinya juga lebih banyak. Begitu pula kadar kolesterolnya. Jika kandungan kolesterol pada telur ayam hanya 200 mg, pada telur bebek terdapat kandungan kolesterol sebanyak 300 mg. Menurut Dr. Titis Karindah, seorang ahli gizi klinik, teknik pengasinan yang diterapkan pada telur asin ini ternyata tak merusak kadar gizinya, hanya menambah kadar garam saja. Penasaran dengan asal mula telur asin? Saya akan mendatangi kelompok tani ternak itik desa Pakijangan. Di sini saya akan menemui Atmo Swito Rasban atau biasa disapa dengan Mas Mito. Ini sih Mas. Apa kabar? Iya baik, ini Mas Mito kan? Oh, benar. Ini pasti ketuanya nih, ketua apa? Kelompok tani ternak itik Ademayem. Iya, ini di belakang banyak banget bebeknya. Iya, itu perluasan populasi untuk tambahan petelur. Di kelompok tani ternak. Ini umurnya berapa nih? Kok kecil-kecil banget Mas? Umurnya 22 hari DOD, nanti umur 5,5 bulan baru bisa bertelur. Nyebutnya DOD? DOD kalau masih kecil, bahasa daerahnya meri. Meri ya? Nanti kalau sudah 5,5 bulan baru bebek petelur. Oh gitu. Ya. Saya tuh pengen tahu ini loh Mas, dari pakannya, dari mungkin manen kali, ada manen telurnya. Ayolah Pak kalau gitu. Ayo, mari. Ini ditutup dulu kali? Tutup dulu Pak ya. Oke. Mari kita. Lanjut, saya diajak melihat lebih jauh peternakan itik. Ini Mas Benu, ini dalam proses pembuatan pakan, yang bahan-bahannya ini begatul ya, hasil dari para petani, kemudian dicampur dengan limbah ikan yang sudah digiling dan kemudian dicampur sumpil. Sumpil itu dari apa Pak? Itu diambil dari tepi sungai yang biasanya untuk tambahan gizi makan bebek. Oh iya. Tapi keras ya, itu keras, agak keras kan ya Pak? Itu keras karena itu nanti bagus kalau untuk yang kaitannya hasil produksinya lebih masir kalau dicampur dengan sumpil. Oh, ya. Siap. Dalam sehari itik diberi makan sebanyak 3 kali. Harus on time alias tidak boleh terlambat loh food lover, agar telur yang dihasilkan melimpah.
Telur bebek dipanen sehari 2 kali, yakni pagi dan siang hari. Oh iya, ada karakter unik dari para itik-itik ini loh food lover. Itik-itik ini mudah ngambek. Mereka tak suka jika ada orang asing yang mendekat. Efeknya seolah protes, itik-itik ini tidak akan bertelur. Itulah mengapa proses pengambilan telur hanya boleh dilakukan oleh petugas yang itu-itu saja. Tak boleh sembarang orang. Para tengkulak sudah menunggu untuk dapat membeli telur pada jam panen ini. Proses jual beli pun langsung dilakukan pada saat yang sama. Selanjutnya saya diajak ke rumah Mas Wahrudin, salah satu pembuat telur asin mentah, anggota kelompok tani ternak itik Desa Pakijangan. Wah, kabar Mas? Baik. Ini untuk lebih detail tentang teknis pembuatan telur asin, silahkan dengan Mas Wahrudin, anggota kelompok tani ternak Ademai. Oh, satu juga? Satu kelompok. Mas, ini tapi ngomong-ngomong kok lagi ngapain ini? Ini lagi milih mana kualitas telur yang baik, yang jelek untuk diasin, Mas. Untuk menghasilkan telur asin dengan kualitas yang baik, telur harus disortir satu persatu sebelum masuk proses pengasinan. Pak, ini proses ngadonnya seperti apa ya? Nah, itu ada bahannya, Pak. Oh, ini udah dicampur sama ini ya? Iya, yang tadi di tanah, sama bubuk bata, sama garam. Sambil pakai air secukupnya, Pak. Oh, gitu. Iya, biar kental, Pak. Siap. Iya, benar. Udah, airnya udah. Cukup? Iya. Oh, nggak boleh cair banget juga ya, Pak? Nanti kalau kurang air tinggal tambah. Oh, gitu. Iya. Ini kayak kita mau buat rumah nih, nyemen. Tapi ini nyemennya telur ya? Iya, telur, Pak. Nyemen telur. Langsung dimasukkan ke adonan. Adonan ya? Iya. Oke. Siap diasin. Oke nih, Mas. Wah, dari satu pengrajin telur asin seperti Pak Wahrudin, setiap minggunya menghasilkan puluhan ribu butir telur asin. Terbayang banyaknya telur asin yang dihasilkan oleh seluruh pengrajin di kota Brebes. Berjuta butir sepertinya. Tak heran kalau akhirnya telur asin jadi ciri khas kota ini. Yas, sudah jadi nih Mas Wahrudin. Waduh, ini isinya berapa tadi? 200 ya. Waduh, terima kasih banget tuh Mas Wahrudin udah diajarin cara buat ini, dan makasih Mas Mito udah ngajarin dari hulu ke hilir, ya kan? Dari kandang ke pembuatan pembalutan telur asin. Terakhir ya. Ilmu dalam beternak itik hingga membuat telur asin sudah saya dapatkan. Tapi saya belum mau meninggalkan kota Brebes. Nggak berani. Jangan kemana-mana ya. Pak, nyerah Pak.